Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Melia dari program studi kimia Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua suku kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila merupakan rumusan dari pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai ketika Perdana Menteri Jepang, Kunai Kikoiso, menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 9 September 1944. Hal tersebut dilakukan Jepang untuk menarik simpati para pemimpin dan rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang pada saat Perang Pasifik, karena pada saat itu Jepang sudah terdesak oleh pasukan sekutu. Langkah pertama yang dilakukan Jepang pada saat itu adalah mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI atau yang dikenal dengan nama Jepang Dokuritsu Junbiko Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan Wakil Ketua RP Suroso yang berasal dari Indonesia dan Ichibangase Yoshio yang berasal dari Jepang. Anggota BPUPKI terdiri dari 74 orang, yaitu 67 orang yang berasal dari Indonesia dan 7 orang berasal dari Jepang. Rapat pertama BPUPKI dilakukan di Gedung Chow Sangiin di Jalan Pejabuan nomor 6 Jakarta yang kini disebut dengan Gedung Pancasila. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara antara lain Profesor Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin memberikan judul pidatonya tersebut Asas dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang ia rumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengusulkan dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum sidang BPUPKI pertama berakhir, dibentuklah suatu panitia kecil atau yang dikenal dengan Panitia 9. Panitia tersebut bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang mengacu pada pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi juga menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, serta beranggotakan Mr. Alexander Andries Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hashim.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI pun dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka, dan tugas BPUPKI digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dikenal dengan bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI bertugas meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintahan kedudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa tokoh utusan yang berasal dari Indonesia bagian timur menyatakan keberatan terhadap bunyi sila pertama Pancasila. Beberapa utusan tersebut diantaranya Samratulangi yang berasal dari Sulawesi, Tanjudin Nur dan Insinyur Pangeran Nur yang berasal dari Kalimantan, Iketut Puja yang berasal dari Nusa Tenggara, dan Latu Harari yang berasal dari Maluku. Menanggapi protes kecil ini, pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta pun mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat itu sebelumnya telah dikonsultasikan bersama 4 tokoh Islam, yakni Kasman Singodimijo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tengku Muhammad Hasan. Semua tokoh Islam ini menyetujui perubahan kalimat tersebut. Alhasil, pada penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bunyi kelima sila Pancasila yang telah ditetapkan secara sah dan resmi pada sidang pertama PPKI adalah sebagai berikut. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi penjelasan mengenai dasar negara Indonesia, Pancasila. Nah, sekarang untuk memperdalam mengenai dasar negara kita, yaitu Pancasila, sesuai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila
sekaligus ditetapkannya sebagai hari libur nasional. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa Indonesia memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Libur Nasional. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keberhasilan otoritas militer Indonesia meredam gerakan 30 September yang telah dan beberapa orang lainnya yang mereka anggap sebagai orang yang berpengaruh terhadap bangsa Indonesia.